Pernahkah kamu membayangkan betapa sempitnya dunia seseorang yang begitu pelit hingga setiap receh ia hitung, setiap derma ia tolak, dan setiap senyum ia tahan hanya karena takut hartanya berkurang? Di balik tumpukan kekayaan yang ia simpan rapat-rapat, tanpa ia sadari, ada azab yang perlahan-lahan menggerogoti hatinya. Bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Kisah nyata dan pengingat keras bagi penimbun harta ini bisa jadi cermin bagi siapa saja yang merasa berat mengulurkan tangan kepada sesama. Mari kita mulai dengan sebuah kisah yang benar-benar terjadi di sebuah kota kecil. Di sana hiduplah seorang pengusaha sukses. Hartanya melimpah, rumahnya megah, mobil-mobil mewah berderet di garasinya. Namun siapa sangka ia dikenal sebagai orang yang sangat pelit. Setiap kali tetangga atau saudara datang meminta bantuan, selalu saja mulutnya berucap, "Maaf, saya sedang banyak kebutuhan." Padahal setiap hari ia melihat uang masuk begitu deras ke rekeningnya. Suatu hari datanglah seorang pemuda miskin, membawa anaknya yang sakit, berharap ada secuil bantuan. Namun sekali lagi, si pengusaha itu menolak dengan alasan yang sama. Waktu berlalu. Suatu malam, pengusaha itu bermimpi didatangi seseorang berpakaian putih. Dalam mimpinya, ia dibawa ke sebuah negeri tandus, tanpa air, tanpa makanan, dan tanpa teman. Ia berteriak meminta pertolongan, namun tak ada yang datang. Ia menangis, menyesal, dan terbangun dengan keringat dingin. Esok harinya, bisnisnya mulai goyah. Satu persatu klien menarik diri, kepercayaan mulai menipis, dan perlahan ia jatuh miskin. Tak ada yang mau membantunya, sebagaimana ia juga tak pernah membantu orang lain. Itulah salah satu azab dunia yang menimpa mereka yang menimbun harta dan enggan berbagi. Mengapa orang pelit bisa mendapat azab? Jika kita telah lebih jauh, pelit bukan sekadar sifat. Ia adalah penyakit hati yang memutus tali silaturahmi, menumbuhkan rasa tamak, dan menumpulkan empati. Pelit membuat hati kering, sulit bahagia, dan selalu merasa kurang, meski semua kebutuhan telah tercukupi. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan orang-orang yang bakhil dan menyuruh orang lain berbuat bakhil dan menyembunyikan karunia yang Allah berikan kepada mereka, maka kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan." An-Nisa 37. Ini adalah peringatan tegas bahwa sikap pelit bukan sekadar dosa kecil, melainkan jalan menuju kemurkaan Allah. Seseorang yang pelit, hidupnya sering dihantui rasa takut kehilangan. Ia selalu was-was, merasa dunia tidak aman, dan tak jarang harta yang ia timbun justru menjadi sumber malapetaka. Ada kisah nyata lain tentang seorang pedagang di pasar. Ia selalu berusaha menekan harga serendah mungkin kepada pemasok, namun menjual dengan harga setinggi mungkin kepada pembeli. Ia tak peduli jika orang lain kesusahan, yang penting untung besar. Namun, suatu hari, pasarnya kebakaran besar. Harta benda ludes, dan ia jatuh sakit. Saat meminta bantuan kepada teman-temannya, tak ada yang peduli. Ia menuai apa yang ia tanam. Inilah bentuk azab dunia yang nyata, di mana kesempitan hati berujung pada kesempitan rezeki dan kehilangan dukungan sosial. Langkah demi langkah agar kita terhindar dari azab pelit ini sebenarnya sederhana. Pertama, latihlah diri untuk berbagi sekecil apapun. Mulailah dengan memberi senyuman, kemudian sedekah receh, hingga lama-lama hati terbiasa untuk dermawan. Kedua, ingatkan diri bahwa harta yang kita miliki hanyalah titipan. Suatu saat, semuanya akan kembali kepada Allah, dan yang akan menyelamatkan hanyalah amal kebaikan. Ketiga, jadikan sedekah sebagai investasi akhirat. Setiap rupiah yang kita keluarkan untuk kebaikan, sejatinya bukan berkurang, tapi justru bertambah dan dilipat gandakan keberkahannya. Keempat, biasakan untuk bersyukur dan mensyukuri setiap rezeki yang datang, agar hati tidak terikat pada dunia dan lebih mudah mengikhlaskan apa yang dimiliki. Azab orang pelit di akhirat jauh lebih dahsyat. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada satu hari pun di mana seorang hamba berada di waktu pagi, kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu dari mereka berkata, 'Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak.'
Dan yang satu lagi berkata, "Ya Allah, timpakanlah kebinasaan kepada orang yang kikir." Hijr Bukhari dan Muslim. Bayangkan setiap hari ada doa malaikat yang langsung memohonkan kebaikan bagi orang dermawan dan kebinasaan bagi orang pelit. Di akhirat nanti, orang-orang pelit akan menghadapi hisab yang berat. Harta yang ditimbun akan menjadi beban yang menyesakkan. Dalam sebuah hadits digambarkan bahwa harta yang tidak dikeluarkan di jalan Allah akan berubah menjadi ular berbisa yang melilit leher pemiliknya, menggigit dan menyiksanya tiada henti. Mereka akan menyesal, namun sudah terlambat. Penyesalan terbesar adalah ketika waktu sudah habis dan kesempatan untuk berbuat baik sudah tidak ada lagi. Mari kita renungkan bersama betapa pentingnya menumbuhkan sifat dermawan, bukan hanya untuk menghindari azab, tapi juga untuk menciptakan kehidupan yang lebih damai, penuh berkah dan bermakna. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan menimbun harta tanpa arti. Kekayaan sejati bukan terletak pada banyaknya harta, melainkan pada seberapa banyak kita mampu memberi dan membuat orang lain bahagia. Bahkan, penelitian modern pun membuktikan bahwa memberi itu menyehatkan jiwa. Orang yang suka berbagi cenderung lebih bahagia, lebih sehat, dan lebih panjang umur. Ada rasa puas yang tak ternilai ketika melihat senyum orang lain karena uluran tangan kita. Sebaliknya, orang pelit seringkali mudah stres, gelisah, dan sulit tidur nyenyak. Inilah azab dunia yang kadang tidak disadari, namun perlahan menggerogoti kebahagiaan. Jadi, jika kamu merasa berat untuk berbagi, cobalah ingat kembali, untuk apa semua harta yang kamu kumpulkan? Bukankah pada akhirnya semuanya akan kita tinggalkan? Yang akan kita bawa hanyalah amal dan kebaikan yang kita tebarkan selama hidup di dunia. Jangan sampai penyesalan datang terlambat ketika kesempatan sudah tidak ada. Sebagai penutup, mari kita ambil hikmah dari kisah nyata dan peringatan keras ini. Jangan menjadi penimbun harta yang pelit dan kikir. Bukalah hati, ulurkan tangan, dan jadilah cahaya bagi sesama. Sebab harta yang kita keluarkan di jalan kebaikan tidak akan pernah hilang, justru akan kembali kepada kita dalam bentuk keberkahan, kebahagiaan, dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ingat, azab orang pelit itu nyata, baik di dunia maupun di akhirat. Maka, jangan tunggu sampai semuanya terlambat. Mulailah berbagi hari ini juga, walau hanya dengan setulus senyuman.